Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah ini kita akan menyimak bersama tentang karomah waliullah yang sangat masyhur dari Pasuruan, yakni Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar Pasuruan. Waliullah masyhur itu bernama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Karomahnya tidak ada yang meragukan. Kiai Hamid termasuk keturunan dari Mbah Sambu Lasem, sosok ulama yang makamnya persis berada di Masjid Agung Lasem dan melahirkan ulama-ulama besar di Pantura. Berikut ini adalah 9 bukti-bukti karomah dan kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Yang pertama, kewalian Kiai Hamid Pasuruan diungkap oleh seorang waliullah kutub dari Jeddah, Arab Saudi. Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah sangat masyhur dengan derajatnya sebagai wali kutub. Murid-muridnya menjadi ulama besar pada zamannya dan juga zaman ini, seperti Habib Umar bin Hafid Yaman. Pada satu hari, Habib Abdul Qadir bersama dengan jamaah-jamaahnya memberikan pujian yang luar biasa atas keistimewaan Kiai Hamid Pasuruan. Berikut ini penjelasan langsung dari Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah. Dakwah yang dilakukan oleh orang-orang mulia di Indonesia, demikian pula di Melayu, Singapura dan sekitarnya. Begitu pula di Cina, Jepang, Aljazair, Filipina dan seterusnya. Para juru dakwah sampai ke sana. Ada satu orang di satu daerah namanya Pasuruan. Kamu lihat wajahnya bercahaya dengan ilmu. Namanya Haji Hamid. Wajahnya bersinar. Dia punya pengikut, jumlahnya banyak. Mereka duduk untuknya sebagaimana dulu sahabat Nabi duduk untuk Nabi, menunggu jika beliau keluar ke tempatnya. Itulah pujian luar biasa dari Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah. Murid-muridnya luar biasa, menjadi ulama dan para waliullah, memberikan pujian yang sangat hebat terhadap sosok waliullah Kiai Hamid Pasuruan. Yang kedua, karomah doa Kiai Hamid Pasuruan untuk ibu yang mau melahirkan. Kisah ini disaksikan dan diceritakan langsung oleh Habib Umar Mutohar Semarang, yang saat itu menemani Habib Ja'far Kudus melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat itu Habib Ja'far mampir di rumah yang jelek. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang wanita yang hendak melahirkan. Sudah ditunggu 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Ternyata bayi belum mau keluar. Kandungan ini harus dioperasi, kata seorang bidan memberikan vonis terhadap bayi tersebut. Seketika seluruh penghuni rumah sedih bukan kepalang. Operasi butuh uang tak sedikit, sangat berat. Duh Gusti, uang dari mana lagi? Untuk makan saja susah, keluh kesah kepala rumah tangganya. Mendengar kisah itu, di depan langsung Habib Ja'far Kudus yang masyhur kewaliannya juga, maka Habib Ja'far kemudian bertanya, "Ini daerah Pasuruan kan?" "Iya," jawab masyarakat di situ. Kalau memang Mbah Yai Hamid benar-benar seorang wali,
maka dia pasti akan datang di daerah yang mewakili kekuasaan kewaliannya ini. Subhanallah, dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba dari arah depan pintu ada orang yang menyampaikan salam. Assalamualaikum, kata pria santun itu, yang kemudian semua penghuni rumah berjalan menyambutnya. Waalaikumsalam. Ternyata yang datang adalah Ki Hamid Pasuruan dengan membawa plastik berisi air putih. Setelah bersalaman dan berangkulan dengan Habib Ja'far, Ki Hamid menyampaikan maksud kedatangannya. Ini ye pesanan panjenengan, langsung diminumkan saja, insya Allah pulih. Tak lama Ki Hamid kemudian undur diri. Air putih itu kemudian diminumkan ke ibu hamil. Seketika dengan lancarnya sang jabang bayi keluar dan tidak jadi operasi. Semua penghuni rumah sangat bahagia karena tak jadi operasi. Tangisan bayi yang baru lahir membuat semua ikut menangis, juga ikut takjub dengan proses yang baru saja disaksikan. Yang ketiga, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki membuka rahasia karomah Ki Hamid Pasuruan. Sepanjang hayatnya, kewalian Ki Hamid Pasuruan sangat masyhur, bahkan diakui oleh ulama besar asal Makkah, yakni Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Secara usia Ki Hamid memang lebih tua, tapi penghormatannya kepada ulama besar Makkah ini tak berkurang sedikit pun. Sayyid Muhammad selain dikenal ulama besar di abad 21, juga masyhur sebagai waliullah yang sangat dermawan. Soal kedermawanan Sayyid Muhammad ini banyak dirasakan oleh murid-muridnya dan juga tamu-tamu yang berkunjung kepadanya, termasuk diantaranya adalah Ki Hamid Pasuruan. Dikisahkan sekitar awal tahun 1980-an, Kiai Ihsan Nur Malang diajak Ki Hamid untuk menunaikan ibadah haji sekaligus sowan kepada Abuya Sayyid Muhammad. Singkat cerita, sesampai di Makkah, Ki Hamid bersama Kiai Ihsan Nur menuju Rusoifah untuk sowan kepada Sayyid Muhammad. Melihat kedatangan tamu dari Indonesia ini, yakni Ki Hamid dan Kiai Nur Ihya, Abuya Sayyid Muhammad menyambutnya dengan tangan terbuka dan memintanya untuk masuk ke rumahnya. Abuya Sayyid Muhammad begitu senang dengan Indonesia karena memang beliau pernah berkunjung ke Indonesia sekitar tahun 1975 dan mengunjungi banyak pesantren di berbagai daerah. Bukan hanya itu, santri-santri beliau banyak yang berasal dari Indonesia. Usai sowan, Ki Hamid pun bersalaman kepada Abuya Sayyid Muhammad seraya memberikan uang sebesar 100 real. Kurang lebih kalau saat ini cukup lumayan. Pemberian itu dilakukan Ki Hamid Pasuruan sebagai wujud penghormatannya kepada sosok ulama besar yang disowaninya. Pemberian itu diterima oleh Sayyid Muhammad dengan tangan terbuka. Begitulah Sayyid Muhammad meski terkenal kaya raya, namun tak sungkan menerima pemberian dari orang lain. Tetapi secara bergantian Sayyid Muhammad kemudian memberikan uang kepada Ki Hamid Pasuruan sebesar 500 real, melebihi jauh dari pemberian Ki Hamid sebelumnya. Ki Hamid tidak enak, akhirnya ia mengembalikan uang tersebut untuk diberikan kembali kepada Sayyid Muhammad, lagi-lagi sebagai wujud penghormatannya. Tapi Sayyid Muhammad pun membalasnya lagi dengan memberikan uang kepada Ki Hamid sebesar 1000 real. Subhanallah. Disitulah kemudian Kiai Hamid berkata kepada Kiai Ihsan Nur, "San,
Sayyid Muhammad iki teko lomane tok wis diangkat dadi wali karo Gusti Allah. Sayyid Muhammad ini dari kedermawanannya saja sudah angkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah luar biasanya kisah pertemuan Kiai Hamid Pasuruan dan Sayyid Muhammad Al-Maliki, di mana sangat jelas Kiai Hamid Pasuruan mendapatkan kehormatan luar biasa sebagai sosok yang masyhur kewalian dan karomahnya. Yang keempat, kewalian Kiai Hamid Pasuruan sudah muncul ketika masih kecil. Tanda kewalian Kiai Hamid Pasuruan sebenarnya sudah muncul di masa kecilnya. Saat itu ia diajak oleh kakeknya, yakni Kiai Muhammad Siddiq Jember, untuk pergi menunaikan ibadah haji, di mana Kiai Hamid Pasuruan memang cucunya Mbah Siddiq Jember. Mbah Siddiq memang dikenal sebagai ulama besar yang menurunkan ulama-ulama luar biasa. Salah satu putranya Kiai Ahmad Siddiq menjadi Rais Am PBNU. Kakaknya Kiai Mahfud Siddiq menjadi Ketua Umum PBNU. Kembali ke kisah perjalanan haji Mbah Siddiq Jember dengan cucunya Kiai Hamid Pasuruan. Ketika perjalanan ke Madinah, Mbah Siddiq bertemu dan melihat langsung Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Semua keluarga Mbah Siddiq yang masih kecil ketika itu belum ada yang melihat, tapi alangkah kagetnya Mbah Siddiq ketika Kiai Hamid yang itu masih kecil menghampiri Nabi dan mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak peristiwa itu, Mbah Siddiq memberikan perhatian khusus kepada cucunya yang bernama Hamid itu, termasuk dalam memberikan ijazah dan wirid, serta wasiat bila Kiai Hamid sudah besar, supaya dinikahkan dengan saudari sepupunya sendiri. Itulah masa kecil Kiai Hamid yang ternyata sudah dijumpai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Kiai Hamid langsung mencium tangan Rasulullah dan mendapatkan doa dari Rasulullah di masa kecilnya itu. Yang kelima, santri Pasuruan tak percaya karomah Kiai Hamid. Akhirnya menguji kewalian sang guru. Santri itu bernama Said Amdad Pasuruan. Dulunya ia tak percaya sedikit pun tentang kewalian Kiai Hamid. Ia memang sosok yang rasional. Mendengar Kiai Hamid yang masyhur sebagai wali di mana-mana, ia penasaran. Satu hari ia ingin mengetes sang guru yang luar biasa itu. Saya ingin diberi makan Kiai Hamid. Coba dia tahu apa tidak, kata Said Amdad itu dalam hatinya ketika pulang dari Surabaya. Ketika tiba di Pasuruan, dia langsung ke pondok Salafiyah pesantrennya Kiai Hamid. Waktu itu pas mau jamaah sholat Isya. Usai sholat Isya, ia tidak langsung keluar, membaca wirid terlebih dulu. Sekitar pukul 20.30 WIB, jamaah sudah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan. Ia melangkah keluar. Dia melihat orang melambaikan tangan dari rumah Kiai Hamid. Dia pun menghampiri. Ternyata yang melambaikan itu adalah Kiai Hamid sendiri. Makan di sini ya, kata Kiai Hamid. Di ruang tengah hidangan sudah ditata. Maaf ya, lauknya seadanya. Sampean tidak bilang lebih dulu sih, kata Kiai Hamid dengan ramah. Said merasa sangat tersindir, dan sejak itulah ia mengakui dengan sepenuh hati bahwa sang guru Kiai Hamid Pasuruan adalah seorang waliullah.
Kisah lain santri juga menyaksikan langsung kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Suatu kali santri bernama Miskat diberi pisang oleh Kiai Hamid. Ini makan, kulitnya kasihkan kambing, kata Kiai Hamid. Padahal saat itu tidak ada kambing. Ya kulitnya oleh Miskat dibuang saja. Sehabis asar, si Miskat itu kemudian dipanggil. Mana kulit pisangnya? Saya buang Kiai. Loh, disuruh kasihkan kambing, tapi kok malah dibuang, kata Kiai Hamid. Ternyata tidak lama kemudian ada orang mengantar kambing. Pada kali yang lain Miskat disuruh menyediakan lauk daging ayam. Bilang sama Bu Nyai, Yai ingin makan ayam. Tidak ada daging ayam, besok aja kita motong, jawab Bu Nyai saat itu. Selepas maghrib, Miskat dipanggil lagi. Lihat di atas meja itu kan daging ayam, kata Kiai Hamid. Ternyata betul, di atas meja ada daging ayam yang baru saja diantar orang. Tiba-tiba ada yang pulang. Itulah banyak santri yang langsung menyaksikan karomah dan kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Yang keenam, ada orang menangis karena hutang jatuh tempo. Sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan merasakan karomah. Santri itu bernama Asmawi. Ia gundah gulana. Ia harus membayar hutang yang jatuh tempo. Jumlahnya 300.000 rupiah. Saat itu uang sebesar itu sangat lumayan. Hutang itu buat pembangunan masjid. Asmawi sempat menangis saking sedihnya. Dari mana ia bisa memperoleh uang sebanyak itu? Pikirannya buntu. Tidak ada lagi yang bisa ia toleh. Karena sudah tidak ada lagi rujukan kemana ia melangkah, ia kemudian sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Mengapa menangis? Kok masih ada kiai kok menangis? Kiai Hamid menghibur santrinya itu. Lalu Kiai Hamid kemudian menyuruh menggoyang-goyangkan pohon kelengkeng di depan rumahnya. Daun-daun yang berguguran disuruh diambil, kemudian diserahkan kepada Kiai Hamid. Beliau meletakkan tangannya di belakang tubuh, terus memasukkannya ke saku. Begitu dikeluarkan, ternyata daun-daun di tangannya berubah menjadi uang kertas. Asmawi kemudian disuruh menggoyang pohon kelengkeng satunya lagi. Daunnya diambil. Terus tangan beliau dibawa ke belakang tubuh alias di punggung, lalu dimasukkan ke saku, dan daun itu menjadi uang kertas. Setelah dihitung, jumlahnya 225.000. Kurang 75.000. Tidak disangka tiba-tiba ada seorang tamu datang. Dan tamu itu kemudian memberikan wisyarah kepada Kiai Hamid 75.000. Jadi pas sesuai kebutuhan santri. Wisyarah itu dikasihkan santrinya, dan kemudian santri itu bisa tenang menyaksikan langsung karomah sang guru yang luar biasa. Yang ketujuh, Kiai Hamid membuka rahasia kewalian penjual tempe di Malang. Suatu ketika masyarakat Bulu Lawang Malang ingin mendirikan masjid. Warga akhirnya membuat rapat untuk memutuskan langkah-langkah terbaiknya.
Tapi ada satu hal yang sangat penting bagi warga. Sebelum masjid berdiri, harus ada yang sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Maka berangkatlah para tokoh warga itu ke Pasuruan. Setelah sampai di rumah Kiai Hamid, terjadilah dialog yang penuh hikmah. Kiai, insya Allah masyarakat di Bulu Lawang mau mendirikan masjid. Semoga Kiai berkenan datang menentukan arah kiblatnya. Insya Allah. Tapi di sana kan sudah ada wali besar. Anda datang saja kepada beliau daripada jauh-jauh ke sini, kata Kiai Hamid kepada rombongan itu. Siapa wali besar itu, Kiai? Namanya Kiai Muhsin. Silahkan dicari. Nanti kalau sudah ketemu orangnya, bilang saja Kiai Hamid yang menyuruhnya untuk berdoa sekalian menentukan arah kiblat. Mendengar jawaban dan penjelasan Kiai Hamid ini, para tokoh warga kemudian meminta izin undur diri. Sesuai petunjuk Kiai Hamid, walaupun dengan penuh rasa penasaran, para tokoh itu berbagi tugas untuk mencari Kiai Muhsin di daerah Bulu Lawang. Berhari-hari warga mencari informasi tentang Kiai Muhsin, hingga akhirnya ada salah seorang warga yang menemukan titik keberadaannya. Pak, tahu rumahnya Kiai Muhsin? Kalau Kiai Muhsin tidak ada, tapi kalau Muhsin yang jualan tempe ada orangnya, jawab warga masyarakat, menunjukkan posisi Kiai Muhsin sedang berada. Akhirnya para tokoh warga itu bergegas mendatangi seorang Kiai Muhsin yang ternyata sedang berjualan tempe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai Muhsin menjawab sembari meminta maaf bahwa dirinya bukanlah kiai tapi penjual tempe. Jangan panggil saya kiai, saya ini penjual tempe. Begini Kiai, panjenengan diminta doa sekaligus menentukan arah kiblat, arah masjid yang dibangun oleh warga kami. Saya sudah menjelaskan Pak, saya ini bukan kiai, saya penjual tempe. Lah kok malah minta doa dan menentukan arah kiblat? Panjenengan ini bagaimana? Jawab Kiai Muhsin. Ini Kiai Hamid Pasuruan yang minta panjenengan Kiai. Loh, panjenengan semua sudah sowan Kiai Hamid ya? Kiai Muhsin menjawab kaget. Iya Kiai, Kiai Hamid yang menyuruh kami untuk mencari panjenengan. Akhirnya benar, mereka bersama Kiai Muhsin mendoakan satu masjid, dan masjid itu menjadi masjid yang penuh berkah. Masjid itu menjadi masjid yang menjadi tempat ibadah, tempat belajar masyarakat. Itu pula kemudian Kiai Muhsin menjadi ulama yang masyhur karena Kiai Hamid Pasuruan membuka rahasianya, membuka jejak-jejaknya yang tidak diketahui oleh seorang pun pada saat itu. Yang kedelapan, pecandu togel menangis histeris di hadapan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid selalu punya cara unik untuk mendidik santri dan masyarakat. Semua dilayani dengan tulus luar biasa. Kiai Hamid punya jamaah yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pecandu togel.
datang dengan berbagai persoalan. Mereka ingin mendapatkan ketentraman, kesejukan hidup dari Kiai Hamid Pasuruan. Dikisahkan ada seorang tamu pecandu togel datang untuk sowan kepada Kiai Hamid. Tentu pecandu togel ini ingin mendapatkan nomor sakti agar menang. Ia sadar dengan nomor sakti itu ia akan raih kemenangan dan dapat uang banyak. Tentu saja Kiai Hamid Pasuruan tahu apa yang diinginkan tamunya dan sama sekali tidak marah. Ia tamu itu diperlakukan sebagaimana yang lainnya. Kiai, saya ingin dapat nomor sakti biar saya bisa menang dan dapat uang banyak. Iya, kamu mau kaya? Iya Kiai, hidup susah, tidak punya duit, berat Kiai. Baiklah, tapi ada syaratnya ya. Siap Kiai, apa syaratnya? Nanti jika dapat uang banyak, maka uangnya bawa ke sini ya. Baik Kiai. Apa itu saja syaratnya Kiai? Iya, itu saja. Baik Kiai, siap. Pecandu togel itu bahagia karena dapat nomor sakti dari Kiai Hamid. Terbukti nomor itu mendatangkan hoki. Ia mendapatkan uang sangat banyak luar biasa. Nomor sakti itu benar-benar manjur. Sesuai janjinya, ia bawa semua uang togel itu kepada Kiai Hamid. Ini Kiai, saya dapat uang banyak dari nomor sakti panjenengan. Baik, bawa sini semua uangnya ya. Kemudian Kiai Hamid Pasuruan memasukkan uang itu ke dalam sebuah bejana. Si pemain togel itu kemudian diundang Kiai Hamid untuk melihat secara dekat uangnya di dalam sebuah bejana. Sini lihat uangmu ya. Betapa kagetnya pecandu togel itu. Ternyata uang itu berubah menjadi darah dan belatung. Ia menangis luar biasa di hadapan Kiai Hamid Pasuruan. Tegakah kamu memberi makan anak dan istrimu dengan darah dan belatung? Tanya Kiai Hamid, yang membuat si pecandu togel makin menangis histeris. Sejak saat itu, pecandu togel akhirnya tobat dan mengaji kepada Kiai Hamid. Ia tinggalkan kebiasaan buruknya main togel. Ia bekerja sebisanya untuk hidup sehari-hari. Itulah kenikmatan dakwah yang disampaikan Kiai Hamid Pasuruan. Yang kesembilan, pengakuan seorang pejabat negara atas karomah dan keistimewaan Kiai Hamid Pasuruan. Semua orang mengakui keistimewaan dan kemuliaan Kiai Hamid Pasuruan. Saat itu Menteri Agama Profesor Mukti Ali memberikan pengakuan dan pujian luar biasa atas kemuliaan dan karomah Kiai Hamid Pasuruan. Begini yang disampaikan oleh Profesor Mukti Ali, Menteri Agama saat itu. Yang paling berkesan dari Kiai Hamid adalah akhlaknya, penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama, juga tindak tanduknya. Demikian pengakuan Mukti Ali yang ternyata adalah murid Kiai Hamid ketika belajar di pesantren Termas Pacitan asuhan Kiai Dimyati. Itulah pengakuan seorang pejabat. Kalau pengakuan para ulama sudah tidak ada yang meragukan. Kiai Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus dalam berbagai ceramahnya menjelaskan kewalian Kiai Hamid pada zamannya. Tidak ada seorang pun kiai yang menafikan, yang meragukan. Jadi kewalian Kiai Hamid memang betul-betul
menjadi kesepakatan atau muttafaq alaih di kalangan ulama di Nusantara. Itulah 9 bukti-bukti kewalian dan karomah Kiai Hamid Pasuruan. Semoga berkahnya mengalir kepada kita semua. Semoga berkahnya memberi keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.